Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang teman-teman, mungkin siswa-siswi SMA. Eh, untuk kali ini saya dari admin channel Zona Saja akan membagikan sebuah konten, yaitu mengenai contoh soal asesmen kompetensi minimum. Nah, di sini khususnya untuk literasi bahasa Indonesia ya, untuk jenjang SMA. Nah, bahwasannya mungkin di sekarang ini untuk ujian nasional sudah dihilangkan oleh Kementerian Pendidikan ya. Sekarang digantikan oleh asesmen kompetensi minimum atau AKM. Secara globalnya di atas namanya asesmen nasional. Nah, baik, langsung saja kita bahas bagaimana sih contoh dari soal AKM untuk literasi bahasa Indonesia SMA. Nah, untuk soal yang pertama, Batang, Palang Merah Indonesia atau PMI, Batang menurunkan relawan untuk melakukan penyemprotan disinfektan dan sosialisasi perilaku hidup sehat dan bersih atau PHBS pada masa pandemi COVID-19 mulai kemarin 24 Agustus 2020. Minggu terakhir ini di Kabupaten Batang, kasus positif COVID-19 justru mengalami kenaikan drastis. Untuk itu, PMI Kabupaten Batang menerjunkan tim kembali untuk spraying disinfektan dan sosialisasi tentang protokol kesehatan yang harus dilakukan. Kata Wakil Ketua 3 Pengurus PMI Kabupaten Batang, Sri Mulyatno saat ditemui di kantor PMI Kabupaten Batang, Rabu 26 Agustus 2020. Sumber corona.batangkap.go.id. Berdasarkan bacaan di atas, apa yang dilakukan PMI Kabupaten Batang untuk menangani kasus COVID-19? A. Mengadakan kegiatan yang melibatkan banyak orang. B. Mengadakan rapid test massal. C. Memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak kasus COVID-19. D. Melakukan spraying disinfektan dan sosialisasi tentang protokol kesehatan. Nah, jawabannya adalah E, itu melakukan spraying disinfektan dan sosialisasi tentang protokol kesehatan. Nah, alasan jawabannya bahwa dalam teks tersebut disebutkan bahwasannya PMI Kabupaten Batang akan melakukan spraying disinfektan dan sosialisasi tentang protokol kesehatan. Nah, hal ini dibuktikan dalam kalimat, untuk itu PMI Kabupaten Batang menerjunkan tim kembali untuk spraying disinfektan dan sosialisasi tentang protokol kesehatan yang harus dilakukan. Baik, soal nomor 2. Batang, dalam menangani masalah penyebaran COVID-19, Kodim 0736 Batang akan berupaya semakin mempererat sinergi dengan pemerintah Kabupaten Batang bersama tim gabungan. Dandim 0736 Batang, Letkol INF Duison Evianto mengungkapkan dirinya mendukung strategi dari Bupati Batang Wi Haji yang berkeinginan lebih menekankan penggunaan masker di sarana publik. Apabila ada masyarakat yang tidak memakai masker, akan diberi penindakan, meskipun tindakannya tidak terlalu berat, tapi tujuannya untuk memberi efek jerah bagi masyarakat. Kata Dandim Letkol INF Duison Evianto di Aula Makodim Batang, Selasa, 25 Agustus 2020. Sumber corona.batangkap.go.id. Nah, soalnya, bagaimana caranya agar masyarakat memiliki kesadaran pentingnya menggunakan masker? A. Menunggu kesadaran masyarakat. B. Menindak tegas dan diproses hukum. C. Diberi tindakan
untuk memberi efek jerah kepada masyarakat yang belum memakai masker. D. Membagikan masker secara gratis tanpa memberikan himbauan akan. Jawabannya C. Itu diberi tindakan untuk memberi efek jerah kepada masyarakat yang belum memakai masker. Nah, alasannya bahwa sudah terlihat jelas ya di dalam teks di atas disebutkan bahwa Letkol INF Duison Ivrianto menekankan bila ada masyarakat yang tidak memakai masker akan diberi penindakan. Meskipun tindakannya tidak terlalu berat, tapi tujuannya untuk memberi efek jerah. Soal nomor 3. Sebuah puisi akan mudah dipahami apabila dibaca dengan menggunakan intonasi dan dibaca sesuai tanda garis miring 1 dan garis miring 2. Nah, fungsi dari garis miring tersebut adalah A. Garis miring 1 adalah tanda berhenti sebentar dan garis miring 2 berhenti agak lama. B. Garis miring 2 adalah tanda berhenti sebentar dan garis miring 1 berhenti lebih lama. C. Garis miring 1 adalah tanda berhenti sebentar dan garis miring 1 berhenti lebih lama. D. Garis miring 2 adalah tanda berhenti sebentar dan garis miring 2 berhenti lebih lama. Dan jawabannya adalah A. Nah, yaitu garis miring 1 adalah tanda berhenti sebentar dan garis miring 2 berhenti lebih lama. Nah, apa alasannya? Yaitu bahwa tanda garis miring dalam pemenggalan kalimat puisi itu adalah tanda jeda yang bertujuan untuk memperjelas makna pada sebuah puisi. Nah, ini biasanya dilakukan ketika sebelum membacakan puisi. Jadi kita harus membagi jeda-jeda mana yang cocok digunakan ketika kita akan membaca puisi, yaitu biar tahu tanda berhentinya kapan ya. Nah, oke. Tanda garis miring ini terdapat 3 jenis. Yang pertama, tanda garis miring 1 yaitu menandakan berhenti sebentar. Kemudian tanda garis 2 menandakan berhenti agak lama. Kemudian tanda garis miring 3 menandakan berhenti lama sekali. Nah, kemudian soal yang keempat. Ikan hanya bisa hidup di air. Maka habitat ikan adalah di air. Arti kata habitat adalah A. Tempat tinggal alami. B. Tempat tinggal sementara. C. Tempat tinggal hewan dan tumbuhan. D. Salah semua. Jawabannya adalah A. Nah, rasanya bahwa menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa arti dari kata habitat yaitu tempat tinggal khas bagi seseorang atau kelompok masyarakat. Nah, dalam hal ini berarti ini tempat tinggal yang alami. Soal yang terakhir, bacalah percakapan di bawah ini dengan baik. Suatu hari, Doni dan Nesya belajar bersama di perpustakaan. Doni, Nes, apakah kamu sering membaca buku? Ya, saya sering membaca buku karena buku adalah sumber ilmu. Doni, pantas saja kamu tahu banyak hal. Saya jarang baca buku karena menurut saya membaca buku adalah suatu hal yang membosankan. Nesya, jangan berkata demikian, Don. Kamu harus mencobanya terlebih dahulu agar menjadi sebuah kebiasaan. Doni, baiklah Nes, aku akan mencobanya. Terima kasih atas sarannya, Nes. Nesya, sama-sama Don. Nah, untuk soalnya
Temukanlah kata frekuensi dari percakapan tersebut. A. Selalu dan sering. B. Selalu dan jarang. C. Sering dan jarang. Dan D. Sering, tidak pernah, dan jarang. Nah, jawabannya adalah C. Oke, alasannya di soal tersebut kita kan ditanyakan kata frekuensi. Nah, maksudnya itu kata keterangan aspek frekuensi ya, atau frekuentatif, atau adverbia aspek frekuensi. Nah, kata keterangan aspek frekuensi atau frekuentatif ini adalah kata keterangan menunjukkan bahwa sesuatu peristiwa yang sering terjadi. Nah, biasanya ditandai dengan kata selalu, sering, dan selalu, sering, jarang, dan kadang-kadang. Oke. Nah, bagaimana teman-teman? Mungkin itu contoh dari soal asesmen kompetensi minimum atau AKM di literasi bahasa Indonesia untuk jenjang SMA. Nah, untuk part yang kedua, tetap terus pantengin channel Zona Sajak Record ini, dan jangan lupa untuk subscribe dan like dan share. Kemudian jangan lupa untuk menyalakan lonceng ya, agar kalian dapat updatean terbaru mengenai video-video contoh soal AKM selanjutnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan mungkin kalau menurut teman-teman semua jawaban atau alasan dari saya itu perlu pembenaran, silakan kalian tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Mari kita bisa belajar bersama-sama. Baik, terima kasih sebanyak-banyak telah mengunjungi channel Zona Sajak Record. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.